Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Afriza Hirani, mahasiswi Administrasi Publik Unsud tahun 2021 dengan NIM F1B021111. Di video kali ini izinkan saya untuk membacakan hasil survei tentang kepuasan pengguna aplikasi KAI Akses. Untuk menilai baik buruknya layanan yang diberikan oleh mobile apps KAI Akses, saya telah melakukan penilaian berupa survei yang dilakukan kepada pengguna jasa atau pengguna layanan aplikasi KAI Akses ini menggunakan model MS Qual yang terdiri dari 6 dimensi dengan 16 item pernyataan. Model MS Qual sendiri ini berasal dari ahli yang bernama E.Y. Huang, S. Welin, dan Y.C. Fan dalam penelitiannya yang berjudul MS Qual, pengukuran kualitas layanan seluler. Adapun penjelasan mengenai hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Penilaian mengenai kualitas pelayanan KAI Akses telah dilakukan menggunakan model MS Qual dan mendapatkan total 36 responden sebagai berikut, yaitu 29 perempuan dan 7 laki-laki berumur dari 17 tahun sampai 35 tahun yang bisa dilihat di video. Responden yang telah saya dapatkan, 14 responden berasal dari Kota Bogor, 10 responden berasal dari Kota Purwokerto, 4 responden berasal dari Kota Malang, 3 responden berasal dari Yogyakarta, 2 responden berasal dari Kota Palembang, dan 1 responden berasal dari Kota Semarang, Bandung, dan Surabaya. Adapun mengenai frekuensi pemakaian KAI Akses responden dan metode pembayaran yang paling sering mereka gunakan bisa dilihat di video. Secara keseluruhan, hasil dari penilaian mengenai dimensi pertama yaitu efisiensi dari aplikasi KAI Akses telah menunjukkan hasil yang baik. Hasil tertinggi didapat oleh pernyataan mengenai kecepatan mengakses aplikasi KAI Akses dan hasil terendah didapat oleh pernyataan mengenai kecepatan halaman aplikasi KAI Akses. Dalam dimensi kedua ini, yaitu fulfillment atau pemenuhan, pernyataan yang paling mendapat hasil tertinggi ada pada pernyataan mengenai ketepatan pemesanan, dan hasil terendah ada pada pernyataan mengenai ketersediaan aplikasi KAI Akses setiap saat, yang memperoleh 5 pendapat responden. Penilaian mengenai dimensi ketiga mengenai privacy telah mendapatkan hasil yang baik. Hal tersebut menyatakan bahwa sebagian responden merasa aman dan terjaga privasinya ketika menggunakan aplikasi KAI Akses. Dari dimensi keempat mengenai kontak, hasil tertinggi didapati oleh pernyataan mengenai tersedianya personil dari pegawai KAI Akses yang dapat berbicara secara langsung, dan hasil terendah ada pada pernyataan mengenai konsistensi pemberian saran dan pernyataan mengenai keramahan pegawai saat menangani keluhan. Jadi, yang menjadi masalah pada dimensi ini adalah bagaimana SDM yang dalam hal ini adalah pegawai KAI untuk menghadapi pengguna layanan. Pada dimensi kelima mengenai responsif, hasil terbaik di dimensi ini adalah pada pernyataan mengenai penjaminan kualitas pelayanan yang semakin baik, mendapatkan sebanyak 30 responden, dan hasil terendah ada pada item pernyataan mengenai pelayanan pengembalian dana yang mendapatkan 3 responden. Kesimpulan akhir dari survei yang telah dilaksanakan kepada 36 responden menggunakan MS Qual model bahwa aplikasi KAI Akses sudah menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar responden merasa puas dengan pelayanan berbasis mobile dalam melakukan transaksi pemesanan tiket transportasi kereta api. Hanya saja, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan oleh aplikasi KAI Akses, yaitu mengenai ketersediaan layanan setiap saat. Karena menurut hasil survei, item tersebutlah yang paling mendapatkan respon negatif dari responden. Selain itu pula, diperlukan beberapa peningkatan terhadap SDM pegawai yang dimiliki dalam hal keramahan terhadap pengguna layanan dan konsistensi pegawai dalam memberikan saran kepada pengguna layanan. Sebagai pelengkap penilaian, saya telah melakukan wawancara kepada 5 orang pengguna aplikasi KAI Akses sebagai berikut. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Jadi untuk aplikasi KAI Akses tersebut muncul sebagai inovasi teknologi yang dilakukan dalam pelayanan transaksi pembelian tiket, yang dimana kelebihan tersebut itu menurut saya sangat mudah membantu urusan pembelian tiket saya, karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan ada fitur juga untuk pembelian yang bisa dipesan jauh-jauh hari. Selain itu, tampilan user interface tersebut juga sangat simpel dan menarik, jadi sangat mudah untuk digunakan
untuk saya. Nah, untuk kekurangan tersebut itu ada di halaman proses pengembalian dana yang terkadang juga masih suka ngestak. Sekian, terima kasih. Dari saya, mobile app ini sudah sangat membantu urusan pemesanan tiket kereta api, karena bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Hanya saja yang menjadi kekurangan dan saran dari saya mungkin untuk merubah segala urusannya kepada digitalisasinya. Tidak hanya pemesanan. Sebagai contoh, ketika kita telah memesan kereta, kita tetap harus cetak tiket offline, yang menurut saya masih kurang efisien. Karena saat ini zaman sudah serba digital, perlu juga dibuat tiket digital. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Halo, nama saya Rayaman Olon Panjaitan. Menurut saya, aplikasi KAI Akses itu berguna untuk para pekerja contohnya, dan juga orang-orang yang membutuhkan transportasi jauh. Untuk kelebihannya, pemesanannya jadi lebih cepat ya. Jadinya kita nggak perlu mengantri, nggak perlu datang ke tempat, dan juga saya sangat senang dengan adanya kebijakan pemesanan Hamin 3 jam untuk mendapatkan potongan harga. Ya, mungkin itu saja untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya, ini dalam aplikasinya ya, terkadang suka ada lag atau terkendala jaringan. Jadi ya, seperti aplikasi-aplikasi lainnya, mungkin itu saja. Jadi dapat ya menghambat proses pemesanan tiket saya. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau dari kelemahan dulu kali ya, gue jawabnya. Pertama itu, biasanya kalau misalkan KAI lagi ngadain promo, itu nggak tahu kenapa server tuh bener-bener down ya. Mungkin di beberapa aplikasi juga gitu sih. Jadi menurut gue, kayak percuma lo bikin promo, tapi di satu sisi tuh nge-lag. Jadi gue nggak tahu nih sistem si KAI dalam memilih orang yang bisa dapet itu berdasarkan apa ya, cepet-cepetan. Tapi gue ngerasanya kayak gue udah on time yang di jam 00 buat ikut war tiket, tapi nggak dapet tuh satu kelemahannya karena servernya suka down kalau misalkan lagi ngadain promo. Yang kedua, menurut gue di aplikasi KAI yang sekarang nih, itu lebih ribet gitu, kayak ada beberapa fitur yang harusnya kita pasti bakalan beberapa orang tuh skip gitu, kayak penawaran makan dan lain sebagainya, dan gue ngerasanya lebih, gimana ya, kayak kagok gitu. Misalkan di tampilannya tuh harga tiket 200, tapi ternyata pas kita buka, itu tuh kayak start from 200, yang kayak itu tuh ngecohin kita. Ternyata tiket itu udah habis dan harganya ternyata 270. Jadi bikin blunder aja gitu. Dua sih itu, dua kelemahan menurut gue dari KAI. Nah, kalau untuk kelebihannya sendiri adalah kayak nih aplikasi bagus gitu. Dia bisa untuk pemesanan tiket yang tadinya cuma 1 bulan, sekarang udah 45 hari. Dan itu biasanya dapet harga tiket yang lebih murah. Terus kedua, sekarang kan kalau untuk kereta yang jarak jauh, pakai yang pengenalan wajah gitu loh. Bukan lagi pakai cetak kartu atau pakai scan, tapi pakai muka. Jadi menurut gue seiring berjalannya waktu kayak memanfaatkan teknologi aja dengan adanya si fitur itu. Itu sih kelebihannya menurut gue. Sebagai salah satu konsumen yang sering menggunakan aplikasi KAI Akses, berdasarkan pengalaman saya, kelebihan yang diberikan oleh aplikasi KAI Akses itu sendiri memberikan kemudahan kepada para pelanggannya dalam melakukan transaksi pembelian tiket kereta api di aplikasi tersebut dengan jelas, rinci, dan juga akurat. Namun, kekurangan dari aplikasi itu sendiri terdapat kepada jadwal kereta yang tersedia atau keberadaan kereta tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangannya. Sebagai contoh, mode transportasi LRT. Terkadang mode transportasi tersebut
tidak sesuai, jadwal serta keberadaannya tidak sesuai dengan fakta di lapangannya dengan apa yang tertera di KAI Akses.